Namaku Rahayu. Orang-orang di kampung biasa memanggilku Ayu. Umurku tahun ini menginjak 32 tahun. Sebuah usia yang bagi kebanyakan wanita adalah masa keemasan untuk membina rumah tangga dan menimang anak. Tapi bagiku, usia hanyalah deretan angka yang menandai berapa lama aku telah menjadi sapi perah di rumahku sendiri. Aku lahir di sebuah keluarga sederhana di pinggiran Jakarta, di mana ganggang sempit menjadi labirin yang memerangkap mimpi-mimpi kami, dan suara bising kereta api menjadi lagu pengantar tidur setiap malam. Ayahku meninggal saat aku berusia 10 tahun karena kecelakaan kerja di proyek bangunan. Sejak saat itu, ibuku, Ibu Sri, menjadi satu-satunya nahkoda keluarga, atau begitulah yang terlihat dari luar. Kenyataannya, sejak hari pemakaman ayah, akulah yang dipaksa mendewasa sebelum waktunya. Aku masih ingat sore itu. Tanah kuburan ayah masih basah. Ibu memeluk adik laki-lakiku, Budi, yang saat itu baru berusia 5 tahun, begitu erat. Ibu menatapku dengan mata yang bengkak dan berkata, "Ayu, mulai sekarang kamu harus mengalah. Kamu kakak. Kamu harus menjaga Budi. Dia satu-satunya laki-laki di keluarga kita. Dia penerus nama keluarga bapakmu. Nyawamu adalah untuk menjaganya." Kata-kata itu, saat itu terdengar seperti amanah suci. Tapi seiring berjalannya waktu, aku sadar itu adalah sebuah kutukan. Kutukan yang mengikat kaki dan tanganku, menutup mulutku, dan perlahan-lahan membunuh jiwaku. Kehidupan kami tidak mudah. Ibu bekerja sebagai buruh cuci gosok di kompleks perumahan elit yang berjarak 2 kali naik angkot dari rumah kami. Sementara aku, sepulang sekolah, harus mengurus rumah, memasak, mencuci baju kami, dan tentu saja, mengurus Budi. Budi tumbuh menjadi raja kecil di istana kami yang reot. Apapun yang dia minta, ibu akan berusaha mengabulkannya. Meskipun itu artinya kami harus makan nasi dengan garam selama seminggu. "Bu, Budi mau mainan robot-robotan seperti punya Doni," rengek Budi suatu hari. Saat itu aku kelas 6 SD. Sepatu sekolahku sudah jebol di bagian jempol, dan setiap kali hujan, kakiku basah kuyup. Aku sudah menabung uang jajan recehan selama berbulan-bulan untuk membeli lem sepatu atau kalau cukup, sepatu bekas di pasar loak. Ibu menatapku, lalu menatap celengan ayam plastik di atas lemari. "Ayu, berikan celenganmu," kata ibu dingin. "Tapi Bu, itu buat beli sepatu." Sepatu Ayu sudah rusak parah. Bu guru sering menegur. Jawabku takut-takut. "Sepatu masih bisa dijahit." Adikmu nangis terus minta mainan. "Kamu tega melihat adikmu sedih? Kamu ini kakak macam apa? Pelit sama saudara sendiri," bentak ibu. Tangannya dengan kasar meraih celengan itu, memecahkannya ke lantai. Prang! Suara pecahan plastik itu seperti suara hatiku. Budi bersorak kegirangan memunguti koin-koin yang berserakan. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh. Hari itu aku belajar satu hal. Kebahagiaan Budi adalah hukum tertinggi di rumah ini, dan penderitaanku adalah bahan bakarnya. Tahun-tahun berlalu. Ketimpangan itu semakin menjadi-jadi. Aku lulus SMA dengan nilai terbaik di sekolah. Guruku bahkan menawarkan beasiswa untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Itu adalah cahaya harapan pertama dalam hidupku yang kelam. Aku berlari pulang dengan selembar kertas formulir beasiswa di tangan, membayangkan wajah bangga ibu. "Bu, Ayu dapat beasiswa. Ayu bisa kuliah gratis, Bu. Nanti kalau Ayu jadi sarjana, Ayu bisa kerja di kantor, gaji besar, kita bisa perbaiki rumah," kataku dengan napas terengah-engah. Ibu sedang menghitung uang receh hasil upah mencucinya. Dia berhenti sejenak, menatap kertas itu, lalu meletakkannya begitu saja di meja seolah itu sampah. "Kuliah? Buat apa perempuan sekolah tinggi-tinggi, nanti juga ujung-ujungnya ke dapur," kata ibu datar. "Lagi pula, kalau kamu kuliah, siapa yang cari uang?" Budi tahun depan masuk SMA. Dia butuh motor biar tidak malu sama teman-temannya. Biaya masuk SMA sekarang mahal.
Tapi Bu, ini gratis. Gratis biaya kuliahnya, ongkosnya, bukunya, makannya. Kamu pikir Ibu punya pohon uang? Ibu membanting dompetnya. Dengar ya Ayu. Budi itu laki-laki. Dia harus sukses. Dia harus sekolah tinggi biar bisa mengangkat derajat keluarga. Kamu sebagai kakak, tugasmu berkorban. Mulai besok, tidak usah mimpi kuliah. Pak De Broto bilang ada lowongan di pabrik garmen. Kamu kerja di sana. Malam itu, aku membakar formulir beasiswa itu di tungku dapur sambil menangis tanpa suara. Asapnya pedih, tapi tidak sepedih hatiku. Keesokan harinya, aku mulai bekerja di pabrik, menghabiskan 12 jam sehari di depan mesin jahit, menghirup debu kain, demi membiayai sekolah Budi dan cicilan motor barunya. Budi, dia tumbuh menjadi pemuda yang manja dan tidak tahu diri. Motor yang kubelikan dengan keringat dan darah, dia pakai untuk keluyuran, balapan liar, dan membonceng gadis-gadis. Dia sering bolos sekolah. Setiap kali aku menegurnya, dia akan mengadu pada ibu, dan ibu akan memarahiku. Jangan cerewet. Adikmu itu laki-laki. Wajar kalau nakal sedikit. Yang penting dia tidak narkoba. Kamu jangan menekan dia terus. Nanti dia stres. Stres? Budi stres? Lalu aku apa? Aku yang berangkat kerja saat langit masih gelap dan pulang saat badan remuk redam. Apakah aku tidak punya hak untuk stres? Gajiku setiap bulan, hampir 90% diambil ibu. Buat tabungan masa depan Budi, katanya. Sisanya hanya cukup untuk ongkos dan makan siang seadanya. Aku jarang membeli baju baru. Baju kerjaku sudah pudar warnanya. Di pabrik, teman-temanku sering mengejekku perawan tua atau si pelit karena aku tidak pernah ikut makan bakso bersama mereka. Mereka tidak tahu, setiap rupiah bagiku sangat berharga. Ada satu masa di mana aku merasa Tuhan sedikit adil. Aku bertemu Mas Arman, dia buruh pabrik di bagian gudang. Orangnya pendiam, rajin sholat, dan sangat sopan. Kami sering bertemu saat istirahat sholat zuhur. Awalnya hanya sapaan biasa, lalu berkembang menjadi obrolan, dan akhirnya benih cinta tumbuh di antara kami. Mas Arman tidak kaya. Dia juga tulang punggung keluarganya di kampung. Tapi dia pekerja keras dan sangat menghargaiku. Aku memang belum punya apa-apa. Tapi aku janji akan bekerja keras. Tahun depan, aku mau melamarmu. Kita kontrak rumah petak dulu tidak apa-apa ya? Yang penting kita bangun surga kecil kita sendiri, jauh dari omelan orang lain, kata Mas Arman suatu sore di warung nasi uduk sepulang kerja. Kata-kata itu adalah janji terindah yang pernah kudengar. Aku mulai menyisihkan uang lemburku diam-diam. Aku menyimpannya di sela-sela baju di lemari, takut ketahuan ibu. Aku bermimpi tentang sebuah keluarga kecil yang damai, di mana tidak ada teriakan, tidak ada tuntutan yang tidak masuk akal. Tapi mimpi di siang bolong itu hancur berantakan hanya dalam satu malam. Malam itu, sekitar pukul 2 pagi, pintu rumah digedor dengan keras. Budi pulang dipapah 2 orang temannya. Wajahnya babak belur, darah mengucur dari pelipisnya. Ibu menjerit histeris melihat anak emasnya terluka. Ya Allah Gusti, anakku kenapa? Siapa yang bikin kamu begini, Le? Ibu menangis meraung-raung. Teman Budi menjelaskan dengan takut-takut. Bu. Budi kalah judi bola. Dia pinjam uang ke rentenir, tapi tidak bisa bayar. Tadi dia dihajar anak buah rentenir itu. Katanya kalau besok tidak dilunasi, Budi mau dihabisi. Jantungku berhenti berdetak. Judi? Rentenir. Berapa? Tanyaku dengan suara bergetar. 15 juta, Kak. Jawab temannya. Ibu langsung menoleh padaku. Tatapan itu. Tatapan yang selalu membuatku merasa kerdil. Tatapan yang menuntut pengorbanan tanpa syarat. Ayu, kamu dengar itu? Adikmu mau dibunuh orang. Kamu harus tolong adikmu. Ibu mencengkeram bahuku. Bu, Ayu tidak punya uang sebanyak itu.
Gaji Ayu kan ibu pegang semua. Gaji kamu cuma cukup buat makan sehari-hari sama bayar cicilan motor Budi yang menunggak. Kamu pasti punya simpanan kan? Kamu kan sering lembur. Mana uangnya? Ibu mulai menggeledah lemariku. Jangan Bu, itu uang. Aku berusaha menahan tangan ibu. Itu uang untuk pernikahanku dengan Mas Arman. Itu harapan masa depanku. Tapi tenaga ibu yang didorong kepanikan jauh lebih kuat. Dia menemukan amplop lusuh yang kusembunyikan di lipatan kain batik peninggalan nenek. Isinya baru 3 juta rupiah. Cuma segini? Kamu kerja bertahun-tahun cuma punya segini? Ibu melempar amplop itu ke wajahku. Kurang banyak. Cari lagi. Pinjam temanmu. Pinjam bosmu. Ibu tidak mau tahu. Bu, Ayu tidak bisa. Ini uang buat nikah. Nikah? Ibu tertawa sinis. Tawa yang menyayat hati. Adikmu nyawanya di ujung tanduk. Kamu mikirin kawin. Dasar anak durhaka. Tega kamu ya? Kamu mau Budi mati. Kalau Budi mati, ibu juga mati sekalian di depanmu biar kamu puas. Ibu mulai memukuli dirinya sendiri, menjambak rambutnya, dan membenturkan kepalanya ke tembok. Budi hanya merintih di sofa, tidak sedikit pun membela kakaknya. Bu, jangan Bu. Aku menangis, memeluk kaki ibu. Iya? Ayu cari. Ayu carikan uangnya. Jangan sakiti diri ibu. Malam itu juga, aku menelepon Mas Arman. Dengan menahan malu dan air mata, aku menceritakan semuanya. Mas Arman terdiam lama di ujung telepon. Itu uang tabungan kita buat DP kontrakan. Itu hasil keringat darah kita. Suaranya terdengar kecewa. Maafkan aku, Mas. Aku tidak punya pilihan. Ibuku bisa nekat, Isaku. Mas Arman, lelaki yang terlalu baik itu, akhirnya mengalah. Dia menyerahkan tabungannya padaku keesokan paginya. Ditambah uangku dan pinjaman kasbon dari pabrik yang akan memotong gajiku selama setahun ke depan, utang Budi lunas. Nyawa Budi selamat. Tapi hubunganku dengan Mas Arman tidak. Bukan. Mas Arman tidak memutuskan aku. Tapi keluarganya di kampung yang tidak setuju. Mereka mendengar cerita tentang keluargaku yang parasit. Ibu Mas Arman meneleponku dan berkata dengan tegas. Nak Ayu, ibu tahu kamu anak baik. Tapi ibu tidak rela anak ibu menikah dengan kamu kalau keluargamu masih seperti lintah darat. Arman bisa mati berdiri menghidupi adik dan ibumu yang tidak tahu diri itu. Jauhi anak saya. Aku sadar diri. Aku tidak ingin menyeret Mas Arman ke dalam neraka hidupku. Aku memutuskan hubungan kami. Mas Arman menangis, memohon agar kami berjuang bersama. Tapi aku menolak bertemu dengannya. Aku membunuh cintaku sendiri demi kebaikan dia. Sejak saat itu, hatiku mati rasa. Aku menjadi robot. Bangun, kerja, pulang, tidur, ulangi. Budi. Apakah dia berubah setelah kejadian itu? Sama sekali tidak. Dia hanya diam di rumah selama seminggu sampai lukanya sembuh. Lalu kembali ke tabiat lamanya. Bedanya, dia tidak berani judi lagi. Tapi beralih ke minuman keras oplosan dan gaya hidup malam yang tidak sehat. Dia selalu beralasan susah cari kerja padahal dia yang terlalu gengsi bekerja kasar. Masa lulusan SMA kerja jadi tukang parkir. Malu dong Bu sama tetangga, katanya sambil merokok di teras. Sementara aku sedang mencuci baju kotornya. Iya, sabar ya Le. Nanti pasti dapat kerja kantoran. Kamu kan ganteng, pinter. Ibu menimpali sambil menyuguhkan kopi hitam kental dan gorengan panas. Pola makan dan hidup Budi sangat buruk. Dia perokok berat, suka minum minuman berenergi berbotol-botol setiap hari karena dia sering begadang main game online. Dan makanannya selalu yang instan, berminyak, atau terlalu asin. Ibu tidak pernah melarang. Bagi ibu, asalkan Budi senang dan ada di rumah, itu sudah cukup. Sedangkan aku mulai sering merasa sakit pinggang dan pusing. Tapi siapa yang peduli? Kalau aku mengeluh sakit, ibu cuma bilang,
Kamu itu manja. Masuk angin biasa saja dirasa-rasa. Minum tolak angin sana, terus lanjut kerja. Hingga suatu hari, petaka yang sesungguhnya datang. Petaka yang akan mengubah hidupku dari neraka dunia menjadi siksaan tanpa akhir. Hari itu hari Minggu. Budi sedang makan sate kambing kegemarannya di ruang tamu. Tiba-tiba dia menjatuhkan piringnya. Tubuhnya kejang-kejang. Mulutnya berbusa. Matanya mendelik ke atas. Budi! Budi kenapa? Ibu berteriak histeris. Kami membawa Budi ke RSUD dengan angkot tetangga. Di IGD, dokter dan perawat sibuk memasang berbagai selang di tubuh Budi. Aku menunggu di luar bersama ibu yang terus mericau menyalahkan guna-guna orang atas penyakit Budi. Pasti si Tono iri sama Budi makanya dia kirim santet. Gumam ibu. Aku hanya diam, bersandar di tembok rumah sakit yang dingin. Firasatku mengatakan ini bukan santet. Ini adalah hasil tuaian dari apa yang selama ini Budi tanam. Dokter keluar dengan wajah serius. Keluarga Bapak Budi? Saya ibunya dok. Anak saya kenapa? Kena santet ya? Serobot ibu. Dokter menghela napas. Sepertinya sudah biasa menghadapi pasien seperti ibu. Bukan, Bu. Anak ibu mengalami gagal ginjal kronis stadium akhir. Kedua ginjalnya sudah rusak parah. Ini akibat hipertensi yang tidak terkontrol dan gaya hidup yang sangat buruk dalam jangka waktu lama. Racun di tubuhnya sudah sangat tinggi. Dunia seakan runtuh bagi ibu. Gagal ginjal? Terus anak saya bisa sembuhkan, dok? Satu-satunya jalan untuk bertahan hidup saat ini adalah cuci darah seumur hidup, Bu. Seminggu 2 kali. Tapi itu pun hanya memperpanjang usia, bukan menyembuhkan. Solusi terbaik adalah transplantasi ginjal. Budi butuh donor ginjal secepatnya. Ibu terduduk lemas di lantai rumah sakit. Menangis meraung-raung memanggil nama Budi. Aku ikut sedih, bagaimanapun dia adikku. Tapi ada rasa lelah yang amat sangat. Cuci darah. Biayanya? BPJS memang menanggung. Tapi obat-obatan pendukung? Ongkos bolak-balik? Waktu? Siapa yang akan menanggung semua itu kalau bukan aku? Malam itu Budi sadar. Dia menangis ketakutan saat tahu kondisinya. Bu? Budi nggak mau mati. Budi takut. Tolong Budi Bu. Rengeknya seperti anak kecil. Ibu memeluknya erat, menciumi wajahnya yang bengkak dan pucat. Tenang Le, ibu pasti cari jalan. Ibu akan lakukan apa saja biar kamu sembuh. Kamu nyawa ibu. Aku berdiri di sudut ruangan, memandang mereka, merasa seperti orang asing yang tak terlihat. Sampai kemudian, tatapan ibu beralih padaku. Tatapan itu berbeda dari biasanya. Bukan tatapan marah, bukan tatapan meremehkan, tapi tatapan penuh perhitungan. Tatapan seorang pedagang yang melihat barang dagangan yang bisa menyelamatkan tokonya dari kebangkrutan. Bulu kuduku meremang. Aku tahu arti tatapan itu. Beberapa hari setelah Budi pulang dari rumah sakit dan mulai menjalani rutinitas cuci darah yang menyiksa, ibu memanggilku ke kamar. Suasana malam itu hujan deras. Atap rumah kami yang bocor meneteskan air ke dalam ember, menciptakan irama tik-tik-tik yang monoton dan mencekam. Ibu duduk di tepi kasur kapuk yang lusuh. Dia menepuk tempat di sebelahnya, menyuruhku duduk. Tumben sekali ibu bersikap lembut. Ayu, gimana kerjamu hari ini? Capek ya? Tanya ibu. Suaranya halus, tapi bagiku terdengar seperti desis ular. Biasa saja. Bu. Jawabku waspada. Ibu lihat kamu makin kurus. Makan yang banyak dong, dok. Kamu harus sehat. Ibu membelai rambutku. Sentuhan yang sudah belasan tahun tidak kurasakan. Alih-alih merasa hangat, aku merasa dingin. Bu, ibu mau bicara apa? Langsung saja, kataku. Ibu menghela napas panjang, memasang wajah paling sedih yang dia punya. Kamu lihat kan kondisi adikmu? Tiap hari dia kesakitan. Bekas suntikan di tangannya sampai hitam-hitam. Tiap malam dia merintih. Hati ibu hancur.
Rasanya ibu mau gantikan posisi dia. Tapi ibu sudah tua. Ginjal ibu sudah tidak bagus. Dokter bilang tidak cocok. Aku diam, menunggu arah pembicaraan ini. Dokter bilang, donor terbaik itu biasanya dari saudara kandung. Golongan darahnya sama. Jaringannya mirip. Kemungkinan berhasilnya besar. Jantungku berdegup kencang. Tanganku mulai gemetar. Maksud ibu? Ibu meraih tanganku, menggenggamnya erat. Terlalu erat sampai terasa sakit. Ayu, kamu sayang sama adikmu kan? Kamu sayang sama ibu kan? Selamatkan Budi, nak. Berikan satu ginjalmu untuk Budi. Duniaku berhenti berputar. Permintaan itu akhirnya keluar dari mulutnya. Tanpa rasa bersalah. Tanpa keraguan. Bu, ibu sadar apa yang ibu minta? Operasi itu besar, Bu. Risikonya nyawa. Ayu juga harus kerja. Kalau Ayu sakit, siapa yang cari nafkah? Suaraku bergetar hebat. Dokter bilang manusia bisa hidup normal dengan satu ginjal. Banyak kok orang yang donor ginjal tetap sehat walafiat. Kamu kan kuat. Kamu tidak pernah sakit-sakit. Justru karena kamu tulang punggung, kamu harus tolong adikmu biar dia sembuh. Nanti kalau dia sembuh, dia bisa kerja, dia bisa gantiin kamu cari uang. Kamu bisa istirahat. Janji manis yang beracun. Budi bekerja? Itu hil yang mustahil. Ayu takut, Bu. Ayu nggak mau. Tubuh ini punya Ayu. Aku menarik tanganku. Wajah lembut ibu seketika berubah. Topengnya retak, menampilkan wajah aslinya yang keras dan kejam. Punya kamu? Ayu. Kamu lahir dari perut siapa? Darah daging siapa yang mengalir di tubuhmu? Itu darah ibu. Badanmu itu milik ibu. Dulu waktu kamu bayi, kamu sakit-sakitan. Ibu yang begadang tiap malam. Ibu yang susui kamu sampai kering air susu ibu. Sekarang ibu minta sedikit saja balasan. Kamu pelitnya minta ampun. Ini bukan soal pelit, Bu. Ini organ tubuh. Aku berteriak sambil menangis. Budi itu harapan satu-satunya keluarga ini. Kalau dia mati, siapa yang bawa nama keluarga bapakmu? Kamu anak perempuan. Nanti kamu nikah. Kamu ikut suamimu. Kamu jadi orang lain. Budi itu yang akan jaga ibu sampai mati. Kamu mau biarkan dia mati cuma karena kamu takut sakit sedikit? Sakit sedikit, ibu bilang? Itu di belah perutnya, Bu. Allah banyak alasan. Bilang saja kamu dendam sama adikmu kan? Kamu irikan ibu lebih sayang Budi? Makanya kamu senang lihat dia menderita. Dasar kakak tidak punya hati. Iblis kamu. Ibu mulai memukuliku dengan bantal. Lalu beralih mencubit lenganku sampai biru. Ibu ridho dunia akhirat. Kalau kamu tolong adikmu. Tapi kalau kamu biarkan Budi mati, ibu tidak akan pernah maafkan kamu. Ibu sumbahi hidupmu sial seumur hidup. Kamu akan jadi anak durhaka yang tidak akan mencium bau surga. Kata anak durhaka adalah senjata pemusnah massal di budaya kami. Itu adalah label yang paling menakutkan. Ibu tahu persis kelemahanku. Dia tahu aku tidak punya siapa-siapa lagi selain keluarga ini. Pertengkaran itu berlangsung berhari-hari. Ibu melakukan aksi mogok makan. Dia diam di kamar. Tidak mau bicara, hanya menangis keras-keras supaya terdengar oleh tetangga. Dia mulai menyebar cerita ke tetangga bahwa aku anak yang jahat, yang membiarkan adiknya sekarat padahal bisa menolong. Tetangga mulai memandangku dengan sinis. Mbak Ayu, Bok ya ditolong adiknya. Kasihan Busri sampai kurus kering mikirin Budi. Ginjal kan ada 2. Bagi satu sama saudara sendiri kan pahala besar. Kata Bu Tejo. Tetangga yang paling julid, saat aku belanja sayur. Mereka tidak tahu. Mereka tidak mengerti. Tekanan sosial itu, ditambah teror mental dari ibu, perlahan meruntuhkan pertahananku. Budi sendiri ikut memelas. Dengan wajah pucatnya, dia bersimpuh di kakiku. Kak, tolong Budi kak. Budi janji. Kalau Budi sembuh, Budi akan berubah.
Budi akan kerja. Budi akan bahagiakan kakak dan ibu. Budi nggak akan nakal lagi. Budi mau tobat. Kasih Budi kesempatan kedua, Kak. Air mata buaya atau tulus? Saat itu aku tidak bisa membedakannya. Hatiku yang terlalu lunak, rasa kasihan, dan ketakutan akan kutukan ibu bercampur aduk. Aku lelah berperang. Aku lelah menjadi penjahat di cerita mereka. Akhirnya, dengan hati yang hancur, aku menyerah. Baik, Bu. Ayu mau donor, kataku lirih suatu malam. Ibu langsung melompat dari kasur. Wajahnya berseri-seri seolah baru menang lotre. Dia memelukku, menciumiku. Alhamdulillah, ini baru anak ibu, anak Syulhah. Gusti Allah pasti balas kebaikan Munduk. Ibu janji, setelah ini ibu akan rawat kamu baik-baik. Kita akan hidup bahagia. Aku hanya diam dalam pelukannya, tidak merasakan kehangatan. Hanya merasakan dinginnya pisau takdir yang siap membelah tubuhku. Aku tidak tahu bahwa keputusan ini adalah awal dari akhir hidupku, bahwa janji hidup bahagia itu hanyalah ilusi fata morgana di tengah padang pasir penderitaanku. Proses pemeriksaan dimulai. Aku dibawa ke rumah sakit seperti sapi yang siap disembelih. Tes darah, tes urin, röntgen, CT scan. Dan sialnya, atau mungkin takdirnya, ginjalku dinyatakan sangat cocok. Kondisi fisikku, meskipun kurus, ternyata cukup sehat untuk donor. Dokter sempat bertanya padaku di ruang tertutup, tanpa kehadiran ibu, Mbak Rahayu, apakah Mbak melakukan ini secara sukarela? Tanpa paksaan? Dokter menatap mataku dalam-dalam. Aku ingin berteriak. Tidak. Saya dipaksa. Saya diancam neraka oleh ibu saya sendiri. Tapi bayangan wajah ibu yang menangis dan janji tobat budi menahan lidahku. Saya ikhlas, Dok. Demi adik saya, jawabku sambil menunduk, menyembunyikan air mata yang menggenang. Dokter itu menghela napas panjang, seolah dia tahu apa yang sebenarnya terjadi tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena prosedur legal sudah lengkap. Baiklah. Operasi dijadwalkan bulan depan. Sebulan sebelum operasi adalah masa-masa emas palsu. Ibu memasakkan aku makanan enak setiap hari, biar ginjalnya bagus, katanya. Bukan biar aku sehat, tapi biar ginjalnya bagus. Budi juga bersikap manis. Tapi aku sering memergoki mereka berbisik-bisik dan tertawa di kamar Budi, membicarakan rencana masa depan Budi setelah sembuh. Tidak ada namaku dalam rencana itu. Nanti kalau Budi sembuh, Budi mau usaha rental PS ya Bu. Kan Budi suka main game, jadi paham, kata Budi. Iya, nanti modalnya kita cari. Yang penting kamu sehat dulu, nanti kakakmu suruh lembur lagi buat kumpulkan modal. Jawab ibu enteng. Aku mendengar itu dari balik pintu kamar. Hatiku mencelos. Ternyata, bahkan sebelum aku naik meja operasi, mereka sudah merencanakan untuk memeras keringatku lagi. Ginjalku belum diambil, tapi mereka sudah mengincar tenagaku selanjutnya. Saat itu aku ingin lari, ingin kabur sejauh-jauhnya. Tapi kemana? Aku tidak punya uang, tidak punya siapa-siapa. Dan ada rasa bodoh dalam diriku yang berpikir, mungkin kalau aku sudah berkorban sebesar ini, hati mereka akan tersentuh sedikit saja. Mungkin mereka akan sadar betapa berharganya aku, betapa naifnya aku. Hari operasi tiba. Aku berbaring di brankar, didorong menuju ruang operasi yang dingin. Lampu-lampu neon di lorong rumah sakit berkelebatan di atasku seperti kilatan memori hidupku yang menyedihkan. Ibu menggenggam tangan Budi di brankar sebelah, membisikkan doa-doa dan semangat. Budi kuat ya, Budi pasti sembuh. Lalu ibu menoleh padaku sekilas, hanya sekilas. Ayu, jangan lupa baca doa. Jangan bikin dokter susah. Itu saja. Tidak ada ciuman di kening. Tidak ada. Terima kasih anakku. Tidak ada ibu sayang kamu. Pintu ruang operasi tertutup. Aku sendirian menghadapi pisau bedah dan kegelapan anestesi. Air mataku menetes di sudut mata tepat sebelum kesadaranku hilang. Tuhan,
Kalau memang ini akhir hidupku, ambillah aku lelah. Tapi jika engkau masih memberiku napas, berikan aku keadilan. Walaupun sedikit, gelap, dingin, dan rasa sakit yang tak terlukiskan. Itulah hal pertama yang kusadari saat aku membuka mata. Rasanya seperti ada truk tronton yang baru saja melindas perutku, lalu mundur lagi untuk memastikan aku benar-benar hancur. Aku mengerang, tapi suaraku tercekat di tenggorokan yang kering kerontang. Hanya desisan lemah yang keluar. Mataku mengerjap-ngerjap, mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya lampu neon yang menyilaukan di langit-langit. Ah, sudah sadar, Mbak? Seorang perawat berbaju putih mendekat, memeriksa infus di tanganku. Wajahnya datar, tanpa senyum. Mungkin dia lelah. Atau mungkin bagi dia, aku hanyalah satu dari ratusan tubuh yang dibedah hari ini. Air, bisikku parau. Haus. Nanti ya. Belum boleh minum banyak. Basahi bibir saja pakai kapas, katanya sambil menempelkan kapas basah ke bibirku yang pecah-pecah. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan. Ini bukan kamar VIP atau kelas 1. Ini bangsal kelas 3. Ada 6 tempat tidur lain di ruangan ini, dipisahkan oleh gorden hijau kusam yang berbau obat dan keringat apak. Suara dengkuran pasien lain, rintihan kesakitan, dan obrolan keluarga penunggu bersahutan seperti pasar malam yang menyedihkan. Di mana ibu? Aku mencari sosok wanita tua yang seharusnya menggenggam tanganku saat aku sadar dari pertaruhan nyawa ini. Kursi plastik di samping tempat tidurku kosong. Tidak ada tas ibu. Tidak ada botol minumnya. Kosong. Kepanikan mulai merayap di dadaku, bersaing dengan rasa nyeri di bekas sayatan operasi di perut kiriku. Apakah operasinya gagal? Apakah Budi meninggal? Suster, panggilku lagi. Kali ini memaksakan tenaga. Ibu saya. Mana? Perawat itu menoleh sambil mencatat di papan status. Oh, Bu Sri? Tadi beliau di sini sebentar waktu Mbak masih belum sadar. Terus beliau bilang mau ke kamar sebelah. Nengok anaknya yang laki-laki. Katanya di sana lebih butuh ditungguin. Dek. Hatiku seperti disiram air es. Aku baru saja membelah tubuhku, memberikan separuh nyawaku. Dan ibu bahkan tidak ada di sini untuk melihat apakah aku masih bernapas atau tidak. Beliau lebih memilih menunggui Budi. Budi. Adik saya. Selamat, Mas Budi? Wah, operasinya sukses besar Mbak. Ginjalnya langsung berfungsi. Tadi saya dengar dia sudah sadar penuh. Malah sudah bisa minta makan bubur. Kondisinya stabil sekali. Dia di kamar perawatan intensif sekarang. Tapi sebentar lagi pindah ke kamar biasa. Ibunya seneng banget loh Mbak. Tadi sampai sujud syukur di lorong. Perawat itu tersenyum kali ini. Tapi senyum itu terasa seperti ejekan bagiku. Budi sukses. Budi selamat. Budi sudah minta makan. Ibu sujud syukur. Lalu aku di sini, sendirian, menahan sakit di bangsal pengap ini, dan tidak ada satu orang pun yang bersujud syukur karena aku masih hidup. Air mataku menetes, jatuh membasahi bantal yang keras. Rasa sakit di perutku semakin menjadi-jadi. Tapi rasa sakit di dada jauh lebih menyiksa. 2 jam kemudian, barulah ibu muncul. Wajahnya berseri-seri, matanya berbinar, senyumnya merekah lebar hingga memperlihatkan giginya yang mulai ompong. Dia membawa rantang makanan. Ayu, kamu sudah sadar, serunya. Bukan bertanya gimana keadaanmu, tapi sebuah pernyataan. Dia mendekat, tapi tidak memelukku. Dia malah meletakkan rantang di meja kecil dengan kasar. Kamu tahu nggak? Adikmu hebat. Dokter bilang ginjalnya cocok banget. Langsung nyetel sama badannya. Wajah Budi yang tadinya hitam kusam sekarang sudah mulai merah segar. Subhanallah. Gusti Allah memang maha baik. Ibu bercerita dengan antusias. Tangannya bergerak-gerak memperagakan keajaiban itu. Aku menatap ibu dengan tatapan nanar. Bu. Sakit Bu. Ibu berhenti bicara. Dia menatapku, lalu mendecakkan lidah.
CK. Ya namanya juga dioperasi. Pasti sakitlah. Jangan manja. Lihat adikmu. Dia dijahit juga perutnya. Tapi dia nggak ngeluh tuh. Dia malah senyum-senyum terus saking senangnya punya ginjal baru. Kamu harusnya bersyukur. Pengorbananmu nggak sia-sia. Jangan malah pasang muka cemberut gitu, pamali. Nanti rezekinya seret. Manja? Aku baru saja kehilangan organ vital. Dan dibilang manja. Bu, Ayu haus. Tolong ambilkan minum. Ibu menuangkan air ke gelas plastik dengan gerakan malas. Nih, minumnya dikit-dikit. Jangan banyak-banyak nanti muntah. Repot bersihinnya. Ibu capek bolak-balik ngurusin Budi. Budi. Budi di mana? Di kamar kelas 1. Tadi ibu minta tolong sama Pak Debroto buat nambahin biaya upgrade kamar. Kasihan kan kalau Budi di bangsal ramai begini, nanti dia nggak bisa istirahat. Takut infeksi. Kalau kamu kan kuat, sudah biasa susah. Jadi di sini aja ya. Hemat biaya. Aku tersedak air minumku sendiri. Budi di kelas 1, biar bisa istirahat. Sedangkan aku, si pendonor, dibiarkan di bangsal yang penuh kuman dan keributan ini. Bu, kenapa Ayu nggak disamain kamarnya? Heh, duit dari mana? BPJS cuma nanggung segitu. Kalau mau nambah kelas bayar sendiri. Duit tabungan ibu sudah habis buat beli obat-obatan paten buat Budi yang nggak ditanggung BPJS. Katanya biar ginjal barunya awet. Kamu kan cuma diambil. Nggak dipasang apa-apa. Jadi obatnya standar aja cukup. Logika macam apa itu? Cuma diambil? Seolah-olah mengambil ginjal itu seperti mencabut gigi susu. Hari-hari di rumah sakit adalah simulasi neraka. Ibu jarang menjengukku. Dia menghabiskan 90% waktunya di kamar Budi yang ber-AC dan ada TV-nya. Dia hanya datang padaku saat jam makan. Menyuapiku dengan kasar, lalu buru-buru pergi lagi dengan alasan Budi mau diseka atau Budi mau ditemani nonton TV. Aku harus mengurus diriku sendiri. Dengan tertatih-tatih sambil memegangi tiang infus, aku menyeret kakiku ke kamar mandi umum yang pesing. Setiap langkah adalah siksaan. Perutku terasa mau robek. Beberapa kali aku hampir jatuh karena pusing. Tapi tidak ada yang menolong. Perawat sibuk, dan keluarga pasien lain hanya menatap kasihan tanpa berbuat apa-apa. 3 hari pasca operasi, dokter bilang aku boleh pulang. Lukanya bagus, kering. Boleh rawat jalan, kata dokter muda itu. Sebenarnya aku tahu. Aku dipulangkan cepat karena kuota BPJS. Tapi dok, saya masih pusing sekali. Itu wajar. Efek anestesi dan kehilangan darah. Banyak istirahat dan makan protein ya di rumah. Protein. Kata yang terdengar mewah. Hari kepulangan itu, Budi juga diperbolehkan pulang. Kami pulang dengan taksi online yang dipesan ibu. Budi duduk di depannya, biar kakinya bisa lurus. Biar nggak keguncang-guncang. Perintah ibu. Budi masuk ke kursi depan dengan dipapah ibu hati-hati sekali, seperti memegang keramik mahal. Sedangkan aku, Ayu, kamu di belakang. Awas jangan nyenggol barang-barang ibu. Aku merangkak masuk ke kursi belakang sendirian. Setiap kali mobil melewati polisi tidur atau jalan berlubang, guncangannya membuat perutku nyeri luar biasa. Aku menggigit bibir sampai berdarah untuk menahan teriak. Di depan, Budi dan ibu asyik mengobrol dan tertawa. Nanti sampai rumah ibu masakin sop buntut kesukaan Budi ya. Biar cepat pulih tenaganya, kata ibu. Iya bu, Budi lapar banget. Rumah sakit makanannya hambar, sahut Budi. Suaranya terdengar bertenaga. Dia sehat. Ginjal kiriku memberinya kehidupan baru. Sampai di rumah, suasana penyambutan seolah kami baru pulang haji. Beberapa tetangga datang menengok. Wah, Mas Budi wajahnya seger sekarang ya. Puji Bu Tejo. Iya dong, kan ginjalnya baru. Ginjal kakak saya emang top chair, kata Budi bangga sambil menepuk perutnya. Dia tidak bilang terima kasih. Dia bilang ginjal kakak saya top chair, seolah itu adalah merek suku cadang motor.
Ibu sibuk di dapur memasak sop buntut yang aromanya memenuhi seluruh rumah. Perutku berbunyi. Aku lapar sekali. Aku membayangkan kuah sop yang hangat dan daging yang empuk untuk memulihkan tenagaku. Malam itu, kami makan malam. Budi duduk di kursi empuk dengan bantal di punggungnya. Di hadapannya ada mangkuk besar berisi sop buntut. Dagingnya melimpah, wortel dan kentangnya banyak. Aku duduk perlahan di kursi kayu yang keras. Ibu meletakkan piring di depanku. Nasi putih, sepotong tahu goreng, dan kerupuk. Serta semangkuk kecil kuah sop hanya kuah, dengan sedikit potongan daun bawang. Aku menatap piringku, lalu menatap mangkuk Budi. Bu, kok Ayu cuma tahu? Tanyaku lirih. Ibu yang sedang menuangkan kecap ke mangkuk Budi menjawab tanpa menoleh. Sop buntutnya cuma cukup buat Budi. Daging sapi mahal Yu. Kamu kan tahu uang kita menipis. Budi butuh protein hewani tinggi buat penyembuhan. Kamu ngalah dulu ya. Tapi Bu, dokter bilang Ayu juga butuh protein. Ayu habis operasi besar. Tahu juga protein. Protein nabati. Itu sehat. Orang zaman dulu makan tahu tempe juga kuat nyangkul di sawah. Jangan banyak protes Bikin nafsu makan adikmu hilang saja. Lihat tuh Budi jadi bengong gara-gara kamu ribut soal makanan. Budi menatapku dengan mulut penuh daging. Iya Kak, ngalah dikit napasi. Nanti kalau aku udah kerja, aku beliin kakak daging sekilo. Sekarang biar aku sehat dulu. Janji itu lagi. Janji palsu yang terus diulang seperti kaset rusak. Aku makan nasi dengan tahu itu sambil menelan air mata. Rasanya hambar, sepet, seperti rasa hidupku. Di depanku, Budi menyeruput sumsum tulang sapi dengan bunyi slurp yang keras, menikmati saripati kehidupan yang dibeli dengan penderitaanku. 1 minggu berlalu. Kondisiku tidak membaik, justru memburuk. Bekas jahitan di perutku terasa panas dan berdenyut-denyut. Warnanya kemerahan dan ada sedikit cairan kuning yang merembes di perban. Aku demam setiap malam. Menggigil kedinginan meskipun sudah memakai 2 selimut. Sementara itu, ibu sudah mulai memberikanku tugas negara. Ayu, cucian numpuk tuh. Budi bajunya habis. Kamu cuci pakai tangan aja, mesin cucinya kan rusak belum dibenerin. Bu, Ayu demam. Perut Ayu sakit banget kalau nunduk. Ya ampun, manja banget sih. Itu cuma nyuci. Tinggal kucek-kucek doang. Kamu dudukan bisa? Jangan alasan terus buat males-malesan. Mentang-mentang habis donor terus kamu mau jadi ratu di sini? Ingat ya, yang sakit itu Budi. Dia yang butuh perhatian ekstra. Kamu tuh pendonor. Kamu tuh sehat. Logika ibu benar-benar terbalik. Di matanya, karena aku memberi, berarti aku punya kelebihan. Berarti aku kuat. Dengan tubuh menggigil, aku menyeret keranjang baju kotor ke kamar mandi. Bau deterjen membuatku mual. Aku duduk di bangku kecil, mulai mengucek baju Budi yang penuh noda saus dan keringat. Setiap gerakan tangan membuat otot perutku tertarik. Rasanya seperti ada jarum panas yang ditusuk-tusuk ke dalam lukaku. Aku mengerang saat rasa nyeri yang tajam menyengat. Cairan kuning merembes menembus dasterku. Baunya anyir, lukaku terbuka. Nanah, malam itu aku menunjukkan lukaku pada ibu. Bu, lihat, lukanya bernanah. Ayu harus ke dokter, Bu. Ini infeksi. Ibu melihat sekilas dengan wajah jijik. Ih, kok bisa gitu? Kamu pasti garuk-garuk ya? Atau kamu makannya sembarangan? Dibilangin jangan makan telur dulu nanti gatal. Ngeyel sih. Ibu nggak pernah kasih Ayu telur. Ayu cuma makan tahu. Bu, Ayu butuh ke dokter. Minta uang buat berobat. Nggak ada uang. Bentak ibu. Uang pegangan ibu tinggal pas-pasan buat beli vitamin Budi bulan depan. Vitamin dia mahal. 1 botol 500.000. Kalau dipakai buat kamu ke dokter, nanti Budi minum apa? Bu, ini nyawa Ayu. Kalau infeksi ini nyebar, Ayu bisa mati. Hus, sembarangan kalau ngomong.
Mulutmu itu nggak pernah disekolahin ya? Pamali ngomong mati malam-malam. Itu cuma bisul kecil. Nih, ibu punya minyak tawon. Olesin aja. Besok juga kering. Atau kamu kompres pakai air sirih. Jangan dikit-dikit dokter. Dikit-dikit buang duit. Dasar anak boros. Ibu melemparkan botol minyak tawon ke kasurku lalu pergi membanting pintu, meninggalkan aku sendiri dengan demam yang semakin tinggi dan luka yang membusuk. Aku mengoleskan minyak itu sambil menangis. Perihnya luar biasa, tapi tidak seperih hatiku. Aku sadar, di rumah ini, nyawaku lebih murah daripada sebotol vitamin Budi. Keesokan harinya, aku nekat membongkar lemari ibu saat dia sedang mengantar Budi kontrol ke rumah sakit. Aku mencari sisa uang pesangonku. Sebelum operasi, pabrik memberiku uang santunan dan cuti sakit sebesar 2 juta rupiah. Aku menitipkannya pada ibu karena takut hilang di rumah sakit. Aku mengaduk-aduk laci. Di bawah tumpukan baju dalam ibu. Kosong. Lalu aku menemukan sebuah struk belanjaan yang terselip di buku tabungan. Struk pembelian HP baru. Merek terkenal. Harganya 3,5 juta. Tanggal pembelian. 2 hari yang lalu. Tanganku gemetar memegang struk itu. 3,5 juta? Uang dari mana? Uang pesangonku 2 juta. Ditambah uang sisa belanja. Jadi, uang pesangonku. Uang darah dan keringatku. Uang yang seharusnya kupakai untuk berobat infeksi ini. Dipakai untuk membelikan Budi HP baru? Duniaku berputar. Kepalaku pening. Aku terduduk di lantai kamar ibu. Sorenya, saat mereka pulang, aku melihat Budi sedang pamer HP barunya ke teman-temannya yang datang menjenguk. Iya dong, kamera bobanya 3. Hadiah dari ibu karena gue berhasil lewatin masa kritis. Kata Budi sambil tertawa-tawa. Aku keluar dari kamar dengan langkah sempoyongan. Wajahku pucat pasi, mataku cekung. Teman-teman Budi terdiam melihat penampilanku yang seperti mayat hidup. Bu, panggilku. Suaraku serak dan menakutkan. Ibu menoleh. Kaget. Apa? Keluar kamar kok kayak hantu. Sisiran napa? Ibu beli HP itu. Pakai uang siapa? Ibu tampak gugup sejenak, tapi segera memasang wajah galak untuk menutupi kesalahannya. Pakai uang ibulah. Kenapa? Iri? Uang ibu? Ibu kan bilang gak punya uang buat Ayu ke dokter. Itu uang pesangon Ayu kan? Uang Ayu kan bu? Teriakku. Plak. Tamparan keras mendarat di pipiku yang tirus. Panas. Berani kamu bentak ibu di depan orang? Ibu melotot, matanya nyaris keluar. Dasar anak tidak tahu untung. Uang pesangonmu itu sudah ibu pakai buat bayar utang tetangga bekas biaya makan kamu selama ini. HP ini ibu beli pakai uang arisan yang baru cair. Jangan sembarangan nuduh ya. Durhaka kualat kamu nanti. Ibu bohong. Ibu jahat. Aku menangis histeris. Ayu sakit bu. Ayu busuk di sini. Budi dapat HP baru. Ayu dapat apa? Dapat nanah? Budi berdiri, menatapku dengan tatapan meremehkan. Dia tidak kasihan. Dia justru marah karena aku merusak momen pamernya. Alah kak, jangan drama deh. HP doang diributin. Nanti kalau aku udah jadi YouTuber gaming sukses, aku ganti 10 kali lipat uang kakak yang gak seberapa itu. Malu-maluin aja teriak-teriak di depan temenku. Masuk kamar sana. Dia mendorongku. Tenaganya sudah pulih. Dorongan itu membuatku terhuyung dan jatuh terduduk. Rasa sakit di perutku meledak. Cairan hangat mengalir deras dari balik perban. Darah bercampur nanah. Bau busuk menyebar di ruang tamu. Teman-teman Budi menutup hidung. Ih, bau bangkai. Bisik salah satu dari mereka. Ibu melihat noda darah di lantai dan berteriak jijik. Ya Allah. Lantai baru dipel. Ayu, kamu ini bisanya cuma nyusahin. Masuk kamar. Jangan keluar-keluar sebelum lukamu kering. Bikin malu keluarga aja punya anak korengan begitu. Aku tidak punya tenaga untuk melawan lagi.
Dengan sisa harga diri yang sudah hancur lebur, aku merangkak kembali ke kamarku yang gelap, menutup pintu, menguncinya. Di dalam kamar yang pengap itu, aku membuka perbanku. Lukanya menganga lebar, merah, bengkak, dan hitam di pinggirannya. Dagingku membusuk. Aku tidak punya alkohol, tidak punya betadine. Aku hanya punya air garam yang kubuat sendiri. Aku menyiram lukaku dengan air garam sambil menggigit bantal untuk meredam jeritan. Sakitnya sampai ke ulu hati. Tapi ada yang lebih sakit. Malam itu, dari balik dinding tipis kamarku, aku mendengar suara tawa mereka, Budi, Ibu, dan teman-temannya. Mereka memesan martabak. Bau harum martabak manis dan telur menyelinap masuk ke celah pintu kamarku, mengejek perutku yang hanya berisi nasi dingin dan tahu basi. Ayo makan, Mas Budi, biar makin sehat. Suara ibu terdengar riang. Makasih Bu. Ibu emang ibu terbaik sedunia, jawab Budi. Ibu terbaik sedunia. Kalimat itu berulang-ulang di kepalaku seperti mantra kutukan. Ya, dia ibu terbaik sedunia. Untuk Budi. Dan aku? Aku hanyalah suku cadang. Aku hanyalah donor organ berjalan. Dan sekarang, setelah organku diambil, sisa tubuhku yang rusak ini sudah tidak ada harganya lagi. Sudah waktunya dibuang ke tempat sampah. Demamku makin tinggi malam itu. Aku mulai meracau. Bayangan ayah muncul di sudut kamar. Yah, jemput Ayu, yah. Ayu nggak kuat. Tapi ayah hanya diam, menatapku sedih. Aku menyadari satu hal malam itu. Tidak akan ada pangeran berkuda putih yang menyelamatkan aku. Tidak ada Mas Arman. Tidak ada keajaiban. Aku sendirian dalam proses pembusukan ini. Dan mereka, orang-orang yang kusebut keluarga, adalah bakteri yang mempercepat pembusukan itu. Tubuhku semakin lemah hari demi hari. Aku jarang keluar kamar. Ibu hanya meletakkan piring nasi di depan pintu seperti memberi makan kucing liar. Kadang nasinya keras, kadang sayurnya sudah berlendir. Aku memakannya karena aku belum mau mati. Ada rasa dendam yang mulai tumbuh di hatiku, menggantikan rasa sedih. Aku ingin hidup untuk melihat karma mereka. Tapi tubuhku berkata lain. Infeksi itu mulai menyebar ke darahku. Sepsis. Aku tidak tahu istilah medisnya saat itu. Yang ku tahu hanyalah seluruh badanku sakit, tulang-tulangku linu, dan napasku sesak. Suatu pagi, aku terbangun dengan pandangan kabur. Aku mendengar suara ribut-ribut di luar. Rupanya Budi sedang bertengkar dengan ibu. Bu, mana uang buat beli kuota? Budi mau live streaming nih. Aduh uang ibu habis. Belum dapat pinjaman lagi. Ah ibu mah gitu. Katanya mau dukung Budi jadi pro player. Jual aja tuh cincin ibu. Jangan ini peninggalan bapakmu. Jual atau Budi kabur dari rumah? Iya. Jangan marah dong sayang. Nanti ibu jual. Aku tersenyum miris di atas kasurku yang bau keringat. Lihatlah. Investasi ibu sedang menagih dividennya. Anak emas itu mulai memakan induknya. Aku mencoba bangun untuk mengambil air minum, tapi kakiku tidak bisa digerakkan. Lumpuh? Atau saking lemasnya. Tiba-tiba dadaku sesak sekali. Napasku bunyi nyik-nyik. Jantungku berdetak tidak beraturan. Bu, panggilku. Suaraku kecil sekali, seperti cicit tikus. Tidak ada jawaban. Bu, tolong. Hening. Hanya suara TV yang menyiarkan acara gosip artis. Aku sadar. Waktuku sudah habis. Kematian sedang berdiri di ambang pintu, tersenyum ramah padaku, jauh lebih ramah daripada senyum ibu. Aku meraba-raba meja di samping kasur, mencari pulpen dan secari kertas bekas bungkus nasi. Dengan tangan gemetar hebat dan pandangan yang mulai gelap, aku menulis pesan terakhirku, bukan surat wasiat harta, karena aku tidak punya apa-apa. Ini adalah surat tagihan. Tagihan atas nyawa yang mereka curi dariku. Malam itu hujan turun lagi. Deras sekali.
Suara petir menyambar-nyambar seolah langit sedang marah melihat apa yang terjadi di dalam kamar sempit ukuran 2 x 3 meter di sudut rumah kami. Di dalam kamar itu, aku, Rahayu, sedang meregang nyawa. Tubuhku sudah tidak bisa digerakkan. Rasanya berat sekali, seakan-akan tulang-tulangku terbuat dari besi yang berkarat. Napasku pendek-pendek, tersendat di tenggorokan. Setiap tarikan napas terasa seperti menelan pecahan kaca. Bau busuk dari perutku sudah memenuhi seluruh ruangan. Bau daging mati yang menyengat, bercampur dengan bau amis darah yang mengering di spray. Aku ingin memanggil ibu, tapi suaraku sudah hilang. Lidahku keluh, tenggorokanku kering kerontang. Dari balik dinding, aku masih bisa mendengar suara kehidupan. Suara tawa Budi yang menggelegar. Mampus lu, headshot. Hahaha. Gila, HP baru emang beda, licin banget mainnya. Lalu suara ibu menimpali. Jangan teriak-teriak malam-malam, Le. Nanti tetangga bangun. Biarin bu, lagi seru nih. Bu, lapar. Mie instan dong, pakai telur 2. Iya, sebentar ibu bikinin. Pangeran ibu harus makan banyak. Air mataku menetes untuk terakhir kalinya. Di saat aku sedang berjuang melawan malaikat maut, mereka sedang merayakan hidup dengan mie instan dan game online. Ironi yang begitu sempurna, aku menatap langit-langit kamar yang bocor. Air hujan menetes tepat di kakiku yang sudah dingin membeku. Tuhan, sakit sekali. Tiba-tiba, rasa sakit yang menyiksa itu perlahan memudar. Ruangan yang gelap dan pengap itu seolah menjadi terang. Di sudut ruangan, aku melihat sosok yang sangat kurindukan. Sosok laki-laki parubaya dengan pakaian lusuh penuh debu semen. Tapi wajahnya tersenyum begitu teduh. Bapak, Ayu. Panggil Bapak lembut. Anakku yang kuat. Bapak mengulurkan tangannya padaku. Tangan yang kasar tapi hangat. Bapak. Ayu capek Pak. Ayu mau ikut Bapak. Batinku menjerit. Sini Nduk, tugasmu sudah selesai. Utangmu sudah lunas. Ginjalmu sudah kau beri. Tenagamu sudah kau habiskan. Tidak ada lagi yang tersisa untuk diambil manusia. Sekarang, pulanglah sama Bapak. Aku tersenyum. Senyum pertamaku setelah berbulan-bulan hidup dalam neraka. Dengan sisa tenaga terakhir, aku menggenggam erat kertas lusuh yang kutulis tadi sore. Kertas berisi pesan terakhirku. Aku mendekapnya di dada. Perlahan, mataku tertutup. Suara tawa Budi di ruang tamu perlahan menjauh. Menjauh, dan akhirnya senyap. Rasa sakit di perutku hilang. Rasa lapar yang menyiksa hilang. Dinginnya air hujan di kakiku hilang. Malam itu, diiringi suara petir dan tawa adiknya, Rahayu menghembuskan napas terakhirnya. Sendirian. Tanpa doa, tanpa air mata, tanpa genggaman tangan orang terkasih. Dia pergi seperti lilin yang kehabisan sumbu, mati dalam gelap. Keesokan paginya, matahari bersinar terik, seolah mengejek kesedihan yang tersembunyi di balik dinding rumah Busri. Busri bangun kesiangan. Dia menggeliat, lalu melihat jam dinding. Pukul 09.00 pagi. Astaga! Udah siang. Busri bangkit dengan panik. Budi pasti udah lapar. Si Ayu mana sih? Kok nggak bangunin ibu? Kok nggak masak? Busri berjalan menghantak-hantak menuju dapur. Meja makan kosong. Kompor dingin. Cucian piring menumpuk di wastafel. Bau busuk sampah yang belum dibuang menusuk hidung. Amarah Busri langsung memuncak. Ayu. Heh, anak malas. Bangun, teriak Busri sambil menggedor pintu kamar Ayu. Mentang-mentang sakit sedikit aja lagaknya kayak Tuan Putri. Jam segini belum masak. Adikmu mau sarapan apa? Tidak ada jawaban. Hening. Ayu, jangan pura-pura budek ya. Keluar atau ibu siram air? Masih hening. Busri mulai kesal. Dia mencoba memutar gagang pintu. Terkunci dari dalam. Wah. Berani ngunci pintu sekarang? Ayu. Buka. Busri menendang pintu itu berkali-kali.
Suara gaduh itu membangunkan Budi yang masih tidur nyenyak di kamar sebelah. Apaan sih, Bu? Ribut banget pagi-pagi. Gerutu Budi sambil mengucek mata. Kakakmu ini le. Dipanggil nggak nyaut, pintu dikunci. Pasti dia sengaja mau bikin kita kelaparan. Dasar pendendam. Budi berjalan mendekat. Wajahnya masam. Dobrak aja, Bu. Paling dia lagi drama. Pura-pura pingsan biar dikasihani. Iya. Dobrak aja, Le. Ibu udah muak sama tingkahnya. Budi mundur selangkah. Lalu dengan tubuhnya yang sudah mulai berisi sejak operasi, dia mendobrak pintu kamar Ayu yang rapuh. Brak. Engsel pintu yang sudah karatan itu lepas dengan mudah. Pintu terbuka lebar. Dan saat itulah, aroma itu menyerbu keluar. Bukan aroma AP kamar biasa, tapi aroma kematian. Bau busuk yang begitu pekat, manis, dan menjijikan, seperti bau bangkai tikus yang terperangkap berhari-hari di plafon, tapi 1000 kali lebih kuat. Huek. Budi langsung menutup hidungnya, hampir muntah. Gila. Bau apaan nih? Kak Ayu melihara bangkai di kamar? Bu Sri menutup hidung dengan ujung daster, melangkah masuk dengan marah. Ayu, kamu jorok banget sih. Kata-kata Bu Sri terhenti di tenggorokan. Matanya melotot. Wajahnya yang merah karena marah seketika berubah menjadi pucat pasi, lebih putih dari kertas. Di atas kasur kapuk yang tipis dan kotor itu, Ayu terbaring kaku. Tubuhnya meringkuk seperti janin. Matanya tertutup rapat, tapi mulutnya sedikit terbuka, dikerubungi semut. Kulitnya bukan lagi kuning langsat, melainkan abu-abu kebiruan. Di bagian perut kirinya, perban yang membalut luka operasi sudah terlepas sebagian. Pemandangan di baliknya mengerikan. Daging di sekitar luka itu sudah menghitam legam, bernanah, dan berbelatung. Cairan tubuh sudah merembes membasahi kasur, menciptakan pulau besar berwarna coklat tua di sekitar tubuhnya. Bu Sri mundur selangkah, kakinya gemetar hebat. Ayu, panggilnya lirih. Suaranya tidak keluar. Yu, bangun, Nduk. Jangan bercanda. Tidak ada gerakan, hanya dengungan lalat yang berterbangan di atas luka busuk itu. Budi yang berdiri di ambang pintu mematung. HP mahal di tangannya jatuh ke lantai. Bu, kakak kenapa? Bu Sri memberanikan diri mendekat. Dia menyentuh kaki Ayu. Dingin, keras, seperti batu es. Jeritan Bu Sri memecah keheningan pagi di kampung padat penduduk itu. Jeritan yang bukan berisi kesedihan, tapi ketakutan yang amat sangat. Ketakutan melihat mayat anak kandungnya sendiri yang membusuk di dalam rumahnya. Dalam sekejap, rumah itu dipenuhi warga. Pak RT datang, Hansip datang. Tetangga-tetangga yang penasaran berdesakan di depan pintu. Ada apa Bu Sri? Siapa yang teriak? Tanya Pak RT panik. Bu Sri terduduk di lantai ruang tamu, wajahnya kosong, menunjuk-nunjuk ke arah kamar Ayu dengan tangan gemetar. Ayu. Ayu mati, Pak. Ayu mati. Warga kasak-kusuk. Beberapa ibu-ibu nekat mengintip ke dalam kamar, lalu lari keluar sambil muntah-muntah karena tidak tahan dengan baunya. Tak lama kemudian, ambulans dan polisi datang. Garis polisi dipasang. Tim medis masuk dengan masker tebal dan sarung tangan. Dokter forensik memeriksa jenazah Ayu sebentar di tempat kejadian. Bu Sri dan Budi duduk di sofa, diinterogasi oleh polisi muda. Ibu tahu kapan terakhir kali korban terlihat hidup? Tanya polisi itu tegas. Bu Sri gagap. Kemarin. Kemarin siang saya masih teriak suruh dia makan. Tapi dia nggak keluar. Saya pikir dia tidur. Kemarin siang? Ibu tidak cek ke kamarnya? Pintunya ditutup, Pak. Saya sibuk ngurus anak saya yang ini. Dia baru sembuh operasi ginjal. Bu Sri menunjuk Budi yang menunduk ketakutan. Dokter forensik keluar dari kamar, melepas sarung tangannya dengan wajah geram. Dia menatap Bu Sri dan Budi dengan tatapan yang bisa membunuh. Bapak polisi, kata dokter itu lantang,
Sengaja agar semua tetangga mendengar. Ini bukan kematian wajar mendadak. Korban sudah meninggal setidaknya 24-30 jam yang lalu. Kondisi tubuhnya sangat mengenaskan. Meninggal karena apa dok? Sakit jantung, selabu Tejo yang ikut menguping. Dokter menggeleng tegas. Bukan. Dia meninggal karena sepsis. Infeksi berat di luka bekas operasi yang tidak dirawat sama sekali. Lukanya membusuk sampai ke organ dalam. Dia pasti menderita kesakitan yang luar biasa berhari-hari sebelum meninggal. Panas tinggi, menggigil, kejang. Mustahil orang satu rumah tidak ada yang dengar rintihannya. Dokter menatap Bu Sri tajam. Bu, anak ibu ini mati perlahan-lahan dalam kesakitan. Dia mati karena ditelantarkan. Kata ditelantarkan berdengung di telinga Bu Sri. Warga mulai berbisik-bisik. Tatapan mereka yang tadinya penasaran berubah menjadi menghakimi. Ya ampun, kasihan si Ayu. Padahal dia baru donor ginjal buat si Budi kan? Iya, tega bener ya. Habis diambil ginjalnya dibiarin busuk. Pantesan kemarin-kemarin saya dengar Bu Sri marah-marah mulu. Padahal anaknya lagi sakaratul maut. Bu Sri tidak terima disalahkan. Rasa malunya mengalahkan rasa sedihnya. Dia berdiri, berkacak pinggang meski air mata buaya mulai menetes. Dokter jangan sembarangan ngomong ya. Saya ini ibunya. Saya rawat dia. Saya kasih makan. Dasar Ayunya aja yang jorok. Dia malas bersihin lukanya. Dia manja. Dikasih obat nggak mau diminum. Saya sudah usaha. Tapi takdir Gusti Allah siapa yang tahu. Bu Sri berteriak histeris. Mencoba membela diri di hadapan pengadilan jalanan. Kalian semua jangan nuduh saya ya. Saya yang melahirkan dia. Mana ada ibu yang mau anaknya mati? Polisi itu mengangkat tangan, menyuruh diam. Bu, tenang dulu. Nanti jelaskan di kantor. Sekarang izinkan kami bawa jenazah untuk autopsi. Saat petugas medis hendak mengangkat tubuh kaku Ayu ke dalam kantong jenazah, tangan Ayu yang menggenggam erat di dada sulit dilepaskan. Dia memegang sesuatu. Tunggu, kata dokter. Dia dengan hati-hati membuka jari-jari Ayu yang kaku. Selembar kertas kumal yang basah oleh keringat dan sedikit darah. Dan sebuah foto lama foto Ayu kecil digendong bapaknya. Dokter membaca kertas itu sekilas. Wajahnya berubah sendu. Dia melipat kertas itu, lalu berjalan mendekati Bu Sri. Bu, ini ditemukan di tangan anak ibu. Sepertinya surat terakhir. Bu Sri merebut kertas itu dengan kasar. Surat apa? Paling utang. Budi ikut melongok. Bu Sri membuka lipatan kertas itu. Tulisannya berantakan, naik turun seperti cakar ayam. Tanda ditulis saat tangan gemetar hebat menahan sakaratul maut. Tapi isinya menghantam dada Bu Sri lebih keras dari palu godam. Isi surat rahayu. Bu, kalau ibu baca surat ini, berarti Ayu sudah nggak sakit lagi. Ayu sudah sembuh, Bu. Bapak sudah jemput Ayu. Bu, maafin Ayu ya kalau selama ini Ayu cuma jadi beban. Maaf kalau Ayu cuma bisa kasih satu ginjal buat Budi. Ayu nggak punya apa-apa lagi untuk dikasih. Uang Ayu sudah habis. Tenaga Ayu sudah habis. Badan Ayu juga sudah rusak. Ayu dengar ibu jual cincin kawin bapak buat beli kuota Budi. Ayu sedih Bu. Itu kan kenangan terakhir bapak. Tapi nggak apa-apa. Asal Budi senang. Kan Budi harapan ibu. Bu, tolong jangan marahin Ayu lagi ya. Di sini dingin Bu. Perut Ayu sakit banget. Keluar nanah terus. Ayu panggil ibu dari kemarin. Tapi ibu nggak dengar. Ibu lagi ketawa sama Budi. Ayu nggak mau ganggu kebahagiaan ibu. Satu pesan Ayu, Bu. Tolong jaga ginjal Ayu yang ada di badan Budi. Itu satu-satunya bagian dari Ayu yang ibu sayang. Anggap saja ginjal itu Ayu. Jadi kalau ibu sayang Budi, berarti ibu juga sayang Ayu, kan? Terima kasih sudah melahirkan Ayu, Bu. Walaupun Ayu tahu, ibu menyesal melahirkan Ayu. Ayu pamit. Anakmu yang manja. Rahayu.
Tangan Busri gemetar hebat. Kertas itu jatuh melayang ke lantai. Dunia di sekelilingnya mendadak senyap. Suara bisik-bisik tetangga, suara sirene ambulans, suara angin, semuanya hilang. Yang terdengar hanya detak jantungnya sendiri yang memukul-mukul dada. Ginjal itu satu-satunya bagian dari Ayu yang ibu sayang. Kalimat itu terngiang-ngiang. Busri menatap tubuh kaku Ayu yang sedang dimasukkan ke kantong jenazah berwarna oranye. Tubuh yang kurus kering, tinggal tulang berbalut kulit. Tubuh yang selama 20 tahun lebih dia perah tenaganya. Tubuh yang dia maki-maki manja padahal sedang membusuk hidup-hidup. Dan sekarang tubuh itu pergi. Meninggalkan Budi. Budi yang berdiri di sebelahnya, memegang perutnya tempat ginjal Ayu bersemayam. Tiba-tiba, sebuah perasaan asing menyeruak di dada Busri. Bukan sedih. Bukan takut, tapi rasa sakit yang amat sangat, seolah ada tangan tak terlihat yang merobek jantungnya dari dalam. Rasa sesal yang datang terlambat, sangat terlambat. Ayu, bisik Busri. Air matanya menetes. Kali ini bukan air mata palsu, bukan air mata sandiwara. Ini air mata darah dari seorang ibu yang baru sadar dia telah membunuh anaknya sendiri. Ayu. Jangan pergi, Nduk. Ibu belum masakin kamu sop buntut. Racau Busri. Ayu, bangun. Jangan tidur terus. Ibu janji nggak bakal marahin kamu. Ayu. Busri menerjang garis polisi, mencoba menggapai kantong jenazah itu. Buka. Buka. Anakku nggak mati. Dia cuma tidur. Dia cuma ngambek sama saya. Yu. Bangun Yu. Ibu masakin telur. Ibu beliin obat. Jangan pergi Yu. Busri meraung-raung. Suaranya melengking memilukan hati. Dia memeluk kaki petugas medis. Memohon seperti orang gila. Pak, tolong Pak. Anak saya masih hidup. Itu dia cuma pingsan. Tadi malam dia masih nulis surat. Ayu anak kuat Pak. Dia nggak mungkin mati ninggalin ibunya. Warga yang melihat pemandangan itu, yang tadinya mencibir, kini terdiam. Sebagian ibu-ibu ikut menangis. Bukan kasihan pada Busri, tapi kasihan pada nasib Ayu yang tragis. Jenazah Ayu dimasukkan ke dalam mobil ambulans. Pintu ditutup. Busri mengejar mobil itu, berlari tanpa alas kaki di aspal panas. Ayu maafin Ibu Ayu Dia jatuh tersungkur di tengah jalan. Menangis mencakar-cakar aspal. Budi hanya berdiri diam di teras, memegang surat terakhir kakaknya. Dia menatap perutnya sendiri dengan tatapan ngeri. Dia sadar, ada potongan tubuh kakaknya di dalam sana. Potongan tubuh orang yang dia biarkan mati kelaparan dan kesakitan demi HP baru dan kuota internet. Pemakaman Ayu dilakukan sore itu juga karena kondisi jenazah yang tidak memungkinkan untuk ditunda. Pemakaman yang sepi. Hanya Busri, Budi, dan beberapa tetangga. Tidak ada Mas Arman. Dia tidak tahu. Tidak ada teman kerja. Langit mendung. Seolah ikut berduka. Saat tanah merah mulai menutup liang lahat, Busri melompat turun ke dalam lubang kubur. Dia memeluk jenazah Ayu yang sudah dikafani. Jangan dikubur. Jangan. Nanti dia gelap. Ayu takut gelap. Jangan kubur anak saya. Pak RT dan warga harus menyeret Busri naik secara paksa. Dia meronta-ronta seperti orang kerasukan. Kembalikan anakku. Ambil saja si Budi. Ambil ginjalnya lagi. Aku nggak butuh Budi. Aku butuh Ayu. Ayu Teriakan Busri itu membuat Budi tersentak. Ambil saja si Budi. Aku nggak butuh Budi. Kata-kata itu menghujam jantung Budi. Dia menatap ibunya yang sedang gila karena penyesalan. Ternyata, di detik terakhir, pengorbanan Ayu berhasil. Kematian Ayu telah menampar wajah ibu sekeras-kerasnya. Tapi harga yang dibayar adalah nyawa Budi, bukan nyawa fisiknya, tapi nyawa jiwanya. Dia sadar, mulai detik ini, ibunya tidak akan pernah melihatnya sebagai Budi lagi. Ibunya hanya akan melihatnya sebagai pembunuh Ayu. Dan Budi
Dia harus hidup selamanya membawa organ tubuh kakaknya, organ yang akan terus berdenyut mengingatkan dia pada dosa-dosanya setiap detik, setiap menit, seumur hidupnya. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi nisan kayu sederhana bertuliskan Rahayu binti Slamet. Tanah merah itu basah. Sebasah pipi Busri yang kini duduk bersimpuh. Memeluk nisan itu, tatapannya kosong menatap gundukan tanah. Nduk, ibu salah. Ibu salah. Tapi angin hanya berdesir, membawa pergi suara penyesalan itu ke udara kosong. Tidak ada jawaban. Tidak akan pernah ada jawaban lagi dari Ayu. Kisah Ayu sudah selesai. Tapi neraka bagi Busri dan Budi baru saja dimulai. Seminggu setelah pemakaman Ayu, rumah kami berubah menjadi kuburan. Bukan dalam arti harafiah, tapi suasananya. Rumah yang dulu bising dengan suara TV, suara game Budi, dan teriakan ibu, kini senyap seperti goa hantu. Ibu tidak lagi memasak. Dia menghabiskan hari-harinya duduk di kursi kayu tempat Ayu biasa duduk saat memotong sayur. Tatapan ibu kosong, menatap pintu dapur, seolah menunggu Ayu keluar membawa nampan teh hangat. Ayu, tehnya mana? Nduk, ibu haus. Gumam ibu pada udara kosong. Lalu dia akan tersentak, sadar bahwa tidak ada siapa-siapa, dan menangis lagi. Menangis sampai matanya bengkak dan suaranya habis. Budi? Dia mengurung diri di kamar. Dia takut keluar. Dia takut melihat ibu. Setiap kali ibu melihat Budi, tatapan ibu bukan lagi tatapan penuh kasih sayang, melainkan tatapan penuh kebencian. Seolah-olah Budi adalah pembunuh yang berdiri di hadapannya. Dan yang paling parah, Budi takut pada tubuhnya sendiri. Ginjal di perut kiri. Budi ginjal Ayu mulai berbicara. Bukan bicara dengan suara, tapi dengan rasa sakit. Setiap malam, Budi merasakan denyutan aneh di bekas operasinya. Rasanya panas, seperti ada bara api yang ditanam di dalam perutnya. Dokter bilang itu hanya efek psikosomatis, efek psikologis karena trauma. Tapi Budi tahu ini berbeda. Setiap kali dia buang air kecil, dia merasa bersalah. Dia merasa sedang membuang bagian dari kakaknya. Dia mulai jarang minum karena takut ke kamar mandi. Akibatnya, kondisinya menurun. Uang adalah masalah berikutnya yang menghantam mereka seperti tsunami. Dulu, Ayu yang mengatur segalanya. Ayu yang tahu kapan bayar listrik, kapan beli beras, kapan bayar iuran RT. Sekarang, tanpa Ayu, dan tanpa pemasukan, mereka lumpuh. Uang pesangon Ayu yang dicuri ibu untuk membeli HP Budi sudah habis. Sisa uang receh di dompet ibu hanya cukup untuk beli kerupuk. Bu, lapar. Budi memberanikan diri keluar kamar suatu siang. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Dia butuh obat anti-rejection, anti-penolakan, yang harganya mahal dan harus diminum seumur hidup. Stok obatnya tinggal untuk 2 hari. Ibu menoleh pelan. Rambutnya acak-acakan, uban semakin banyak. Lapar? Tanya ibu dingin. Minta sama kakakmu sana. Dia biasa masak. Bu, Kak Ayu sudah meninggal, kata Budi lirih. Meninggal? Ibu tertawa sinis. Siapa yang bikin dia meninggal? Kamu kan? Kamu yang minta ginjalnya. Kamu yang minta HP baru. Kamu yang bikin dia kerja rodi sampai busuk. Sekarang kamu lapar? Makan tuh HP barumu. Ibu melempar bantal ke arah Budi. Anak pembawa sial. Gara-gara kamu Ayu pergi. Gara-gara kamu ibu jadi janda anak satu yang gila. Harusnya kamu yang mati, Budi. Harusnya kamu. Kata-kata itu menghancurkan Budi. Dulu dia adalah pangeran. Sekarang dia adalah sampah. Bu. Budi butuh obat. Kalau nggak minum obat, ginjal Kak Ayu bisa rusak. Biarin rusak. Teriak ibu. Biarin rusak biar Ayu bisa ambil lagi ginjalnya. Balikin ginjal Ayu. Keluarin dari perutmu. Itu bukan hakmu. Itu daging anakku Ayu. Ibu menerjang Budi, mencakar perut Budi.
berusaha merobek baju Budi seolah ingin mengambil paksa ginjal itu kembali. Budi menjerit ketakutan, mendorong ibunya hingga jatuh. Ibu menangis di lantai. Budi lari kembali ke kamar, mengunci pintu, dan memeluk lututnya dalam gelap. Hari itu, listrik rumah diputus PLN karena menunggak 3 bulan. Rumah mereka gelap gulita. Dalam kegelapan itu, Budi merasa ada yang duduk di sudut kamarnya. Dia tidak melihat siapa-siapa, tapi dia mencium bau itu. Bau busuk luka Ayu. "Kak," bisik Budi gemetar. "Ampun Kak. Budi salah. Jangan hantui Budi." Tidak ada hantu. Yang ada hanya rasa bersalah yang membusuk di dalam kepalanya sendiri. Hantu paling menyeramkan adalah dosa yang tak terampuni. Sebulan berlalu. Kondisi Budi drop total. Tanpa obat mahal, tubuhnya mulai menolak ginjal Ayu. Tubuhnya bengkak-bengkak, kulitnya gatal luar biasa, dan dia muntah darah. Ibu sudah tidak peduli. Ibu sudah setengah gila. Dia sering terlihat berjalan keliling kampung, mengais sampah, mencari baju bekas buat Ayu. Tetangga-tetangga menatap ngeri dan jijik. Tidak ada yang mau menolong. Mereka percaya ini adalah azab, karma instan dari Tuhan. "Biarkan saja," kata Bu Tejo pada warga lain. "Itu hukuman buat ibu yang menumbalkan anaknya. Kalau kita tolong, nanti kita kena sial." Suatu malam, Budi merangkak keluar kamar. Dia sudah tidak kuat berjalan. Napasnya sesak sekali. Racun sudah menyebar ke seluruh tubuhnya lagi. "Bu, tolong Budi. Sakit Bu. Panas." Ibu sedang duduk di teras gelap, memeluk foto Ayu. Dia menatap Budi yang merangkak seperti kecoa. "Sakit ya?" tanya ibu datar. "Sakit Bu. Budi mau mati." "Bagus," kata ibu. "Ayu juga sakit kemarin. Ayu juga panas. Ayu juga sendirian. Sekarang kamu rasain apa yang kakakmu rasain. Nikmati, Le. Itu rasanya neraka yang kamu bikin sendiri." Ibu tidak memanggil ambulans. Ibu tidak memberinya air minum. Ibu hanya menonton anak emasnya meregang nyawa di lantai ubin yang dingin. Budi menangis, tapi bukan karena sakit fisik. Dia menangis karena sadar. Di detik terakhir hidupnya, dia benar-benar sendirian. Dia telah membuang satu-satunya orang yang tulus mencintainya, Ayu, demi seorang ibu yang kini membiarkannya mati seperti binatang. "Kak Ayu, jemput Budi." Budi balikin ginjalnya. Itu kata terakhir Budi sebelum dia koma. Budi tidak mati malam itu. Tetangga yang mendengar rintihannya akhirnya melapor ke Pak RT. Dan Budi dibawa ke rumah sakit sosial. Tapi itu bukan penyelamatan. Itu adalah awal dari penyiksaan panjang. Dokter berhasil menyelamatkan nyawanya, tapi ginjal Ayu sudah rusak permanen. Tubuh Budi menolaknya dengan keras. Ginjal itu harus diangkat lagi. Operasi kedua dilakukan. Ginjal Ayu dikeluarkan dan dibuang sebagai limbah medis. Budi kembali menjadi pasien gagal ginjal tanpa ginjal. Tapi kali ini, tidak ada lagi Ayu, tidak ada lagi donor, tidak ada lagi uang, tidak ada lagi rumah. Untuk membayar biaya rumah sakit, sertifikat rumah satu-satunya peninggalan bapak disita bank. Ternyata ibu diam-diam menggadaikannya dulu untuk gaya hidup Budi. Rumah disita. Budi keluar dari rumah sakit sebagai gelandangan yang cacat. Dia harus cuci darah seumur hidup, tapi tidak punya uang. Dia hanya mengandalkan belas kasihan dinas sosial yang tidak seberapa. Tubuhnya kurus kering, kulitnya hitam legam, matanya buta sebelah karena komplikasi diabetes dan hipertensi. Dia duduk di kursi roda bekas yang rodanya macet, didorong oleh ibu yang sudah gila total. Pemandangan itu menjadi legenda horor di kampung kami. 2 tahun kemudian, jika kalian melewati pasar tradisional di pinggiran kota, di dekat tempat pembuangan sampah, kalian mungkin akan melihat mereka. Seorang wanita tua dengan rambut putih gimbal, memakai baju compang-camping yang berlapis-lapis. Dia berbicara sendiri, memanggil-manggil nama Ayu.
Di tangannya selalu ada boneka kumal yang dia gendong dan dia suapi nasi basi. "Makan yuk, ibu masak enak. Makan yang banyak biar ginjalmu sehat," katanya pada boneka itu. Dan di sebelahnya, tergeletak seorang pemuda di atas kardus bekas. Kakinya bengkak besar, penuh luka koreng yang dikerubungi lalat persis seperti luka Ayu dulu. Dia tidak bisa bangun. Dia hanya bisa berbaring, menadah tangan meminta uang pada orang lewat. Matanya kosong. Setiap kali dia melihat ibunya menyuapi boneka itu, air matanya menetes. Mulutnya komat-kamit, meracaukan penyesalan yang tidak ada gunanya. "Maafin Budi, Kak. Maafin Budi." Orang-orang yang lewat akan menutup hidung dan membuang muka. Bukan hanya karena bau busuk dari tubuh Budi, tapi karena aura kelam yang menyelimuti mereka. Mereka hidup, tapi sebenarnya mereka sudah mati. Mereka adalah mayat hidup yang dihukum Tuhan untuk merasakan penderitaan Ayu setiap hari, setiap jam, setiap detik. Suatu sore, hujan turun deras, sama derasnya seperti malam Ayu meninggal. Ibu yang gila itu tiba-tiba panik. Dia melihat air hujan membasahi kardus Budi. Tiba-tiba, ingatan masa lalunya kembali sekilas. Dia melihat wajah Budi bukan sebagai Budi, tapi sebagai Ayu yang sedang sekarat. "Ayu, kehujanan. Jangan kehujanan nanti sakit." Ibu melepas bajunya sendiri, baju terakhir yang dia punya, lalu menutupi tubuh Budi yang menggigil. Ibu lindungi Ayu. Ibu nggak jahat. Ibu sayang Ayu. Ibu memeluk Budi erat-erat di bawah guyuran hujan badai. Keduanya menggigil kedinginan. Budi menatap wajah ibunya yang keriput dan kotor. Dalam kegilaannya, ibunya akhirnya menyayangi dia tapi hanya karena ibunya mengira dia adalah Ayu. Bahkan dalam kegilaan pun, Budi tidak mendapatkan tempat. Dia hanyalah bayang-bayang Ayu. "Bu, ini Budi," bisik Budi lemah. "SSTTT, diam Ayu. Tidur." Ibu nyanyiin ya. Ibu mulai menyenandungkan lagu pengantar tidur yang sumbang. Malam itu, di trotoar pasar yang dingin, di bawah lampu jalan yang remang-remang, Budi menghembuskan napas terakhirnya. Dia mati karena kedinginan dan gagal ginjal yang tidak terobati. Dia mati dalam pelukan ibunya, tapi ibunya memanggil nama kakaknya. Keesokan paginya, tukang sapu pasar menemukan dua tubuh kaku yang saling berpelukan. Budi sudah meninggal, tapi ibu masih hidup. Dia memeluk mayat anaknya sambil tersenyum lebar menatap langit. "Lihat Pak, Ayu tidur pules. Ayu sudah nggak sakit lagi. Saya ibu yang baik kan Pak? Saya jaga Ayu." Ibu Sri tidak pernah sembuh. Dia dibawa ke rumah sakit jiwa daerah. Di sana, dia menghabiskan sisa hidupnya 10 tahun lamanya terkurung di kamar isolasi. Setiap hari, dia akan mengumpulkan sisa makanan dan menyimpannya di bawah bantal. "Buat Ayu. Nanti Ayu pulang kerja lapar," katanya pada perawat. Setiap malam, dia akan berteriak histeris, mencakar dinding sampai kukunya copot, berteriak bahwa ada nanah keluar dari perutnya. Dia merasakan sakit fisik yang pernah dirasakan Ayu. Dia merasakan phantom pain dari dosa-dosanya. Dia hidup panjang umur. Sangat panjang. Tuhan memberinya umur panjang bukan sebagai anugerah, tapi sebagai siksaan agar dia punya waktu lebih lama untuk mengingat setiap detil kekejamannya pada Ayu. Sampai akhirnya dia meninggal sendirian di lantai rumah sakit jiwa yang dingin, tanpa ada satupun keluarga yang mengantar ke kuburan. Makamnya tidak terurus, penuh ilalang. Berbeda dengan makam Ayu di kampung sebelah yang konon, selalu bersih dan wangi bunga melati, meskipun tidak ada yang tahu siapa yang merawatnya. Mungkin malaikat, atau mungkin alam semesta yang menaruh hormat pada jiwa yang telah berkorban sampai titik darah penghabisan.